Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 8040180467. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas tentang sejarah COSO. COSO dikaitkan dengan FCPA yang dikeluarkan pada tahun 1977 untuk melawan fraud dan korupsi yang marak di Amerika pada saat itu. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Misi utama COSO adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian intern yang efektif dan corporate governance. Nah, COSO ini sendiri merupakan inisiatif dari sektor swasta. Nah, selanjutnya menurut COSO Framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Yang kelima itu pemantauan. Nah, selanjutnya COSO mengandung kontrak akuntansi besar Converse dan Labor untuk melakukan studi dan menerbitkan kerangka kerja pengendalian intern. Pada tahun 1992, COSO mempublikasikan sebuah kerangka kerja pengendalian intern yang menyusun standar organisasi profesi untuk mengukur aktivitas pengendalian intern. Kerangka kerja itu dikenal dengan sebutan Internal Control Integrated Framework. Pada tahun 1994, kerangka kerja tersebut mengalami perubahan monitor dengan tambahan ruang lingkup terkait manajemen rapport on internal control. Kerangka kerja pengendalian intern COSO pada tahun 1992 memberikan definisi umum tentang pengendalian intern dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian intern tersebut. Nah, kerangka tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern dirancang untuk memberi keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 organisasi yang tersebut. Nah, yang pertama itu efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua keandalan pelaporan keuangan, nah yang ketiga itu kepatuhan terhadap hukuman dan peraturan. Misi utama dari COSO yaitu memperbaiki, meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian intern yang efektif dan corporate governance. Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Trinway, COSO mengembangkan studi mengenai sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian intern. Nah, pada tahun 1992 menyelesaikan studi tersebut dengan memperkenalkan sebuah kerangka kerja pengendalian intern yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif, dewan direksi, regulator, penyusun standar, organisasi profesi, dan sebagainya. Kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian intern mereka. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan internal control menurut COSO. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas kelebihannya. Yang pertama itu pengendalian intern dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan probabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Yang kedua itu dapat membantu memastikan pelapor keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga itu dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kekurangan. Pengendalian intern dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup.
Pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas, atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi pengadilan intern tidak dapat mengubah manajemen hacker buruk menjadi baik, dan pengasiran kebijakan atau program pemerintah. Tindakan passing untuk kondisi ekonomi dan melalui kontrol manajemen. Kontrol intern tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup lebih lama. Cukup disinilah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.